Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD dan Anxiety dimanapun teman-teman berada. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di musim penghujan ini biasanya banyak sekali yang anxiety-nya tinggi itu suka kumat ya teman-teman ya. Saya dulu pun demikian, bahkan pergantian cuaca dari siang ke malam itu saya merasa takut gitu ya, apalagi tiba-tiba panas terus cuaca berganti mendung gitu ya, udah mata lagi burem tiba-tiba mendung gitu, takut ya. Apalagi musim hujan sekarang pasti hawanya dingin, apalagi yang terkena asam lambung biasanya gampang meriang gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan di cuaca seperti ini ya, yang kadang hujan, cuaca dingin ya, teman-teman bisa bikin ramuan untuk menghangatkan badan ya teman-teman ya. Salah satunya dengan jahe, itu aman ya. Jahe nggak usah banyak-banyak, cukup sejempol ini aja, dibikin diseduh pakai air hangat gitu ya, pakai air panas maaf. Terus dikasih gula aren dikit teman-teman. Saya aja nyampe sekarang gitu ya, kalau misalkan malam gitu 2 minggu sekali suka bikin, ini sekarang lagi konsumsi nih. Nah ya, nah teman-teman, ini jahe jahe ya, buat menghangatkan badan jadi kita nggak gampang meriang gitu ya, nggak gampang ya, buat stamina bagus ya teman-teman. Gimana sekarang, mungkin teman-teman saya yakin udah mulai banyak perubahan lah, mulai banyak perkembangan ya, yang mungkin tadinya masih tangannya masih suka gemeter, kakinya suka gemeter gitu ya, jalan seperti nggak napak, ataupun yang masih merasakan sempoyongan, keliengan ya, matanya burem atau perutnya panas gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai berkurang ya teman-teman ya. Kalau ngomongin asam lambung yang disertai dengan anxiety itu, ya Allah, saya itu eh, kadang sesekali suka ini gitu ya, suka kok ada ya penyakit seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena orang lain itu melihat kita tuh kita sehat gitu ya, tapi buat kita yang merasakan itu sensasinya benar-benar luar biasa gitu ya teman-teman ya. Saya pun merasakan demikian, tapi insya Allah ya, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan sedekah ya, dengan kesabaran, dengan disiplin, insya Allah semuanya bisa kembali normal, menjalani hidup normal teman-temannya. Bagaimana teman-teman harus bisa disiplin dalam menjaga pola makan ya. Pola makan di sini artinya jangan sampai telat makan teman-teman, jangan sampai telat makan. Karena kalau telat makan, orang yang sehat pun kalau telat makan pasti ada sensasi kan, sensasi perutnya perih ya. Apalagi kita yang sedang ada iritasi di lambung, kalau telat makan pasti tambah perih gitu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu jangan sampai telat makan teman-teman itu. Dan untuk makanan pantangan itu saya saranin teman-teman jangan ngikutin teman-teman yang lainnya. Artinya yang lain gak berani makan ini, teman-teman jangan ya. Kalau saya pribadi menyarankan teman-teman makan apa aja tapi dikunyah yang lembut ya. Dan jangan dipikirin teman-teman, habis makan jangan dipikirin, udah yang udah masuk ke dalam tubuh kita udah jangan dipikirin. Nanti kalau dipikirin nanti akan timbul sensasi, misalkan tadinya kita takut makan daging sapi misalkan, terus dipikirin nanti ada sensasi teman-temannya, padahal sebenarnya itu nggak apa-apa. Karena saya pernah konsultasi ke dokter juga nggak apa-apa, mas jangan terlalu mantang gitu ya, nanti badannya tambah kurus gitu. Kayak saya pernah nanya kalau daging sapi gimana, nggak apa-apa yang penting jangan terlalu banyak. Intinya buat kita yang punya gejala lambung atau penyakit lambung itu sebenarnya makan apa aja nggak apa-apa, kayak pedes sebenarnya nggak apa-apa, tapi pedasnya tuh buat kita jangan berlebihan, cukup ada rasa pedas sedikit aja gitu. Karena kalau kita makan nggak pedas kan nggak enak gitu ya, kasih aja cabenya setengah gitu ya buat rasa-rasa seperti itu teman-teman, buat menyikapi. Dengan catatan perut teman-teman udah tidak terlalu
sakit lah intinya. Kalau masih sakit ya jangan gitu ya. Jadi makan apa aja, yang penting hati kita senang dan dikunyah sampai lembut gitu ya. Nah untuk obat sendiri, kalau bisa sih rutin teman-teman, ya minimal 3 bulan sampai 6 bulan dirutinin. Mau obat dokter ataupun herbal yang teman-teman konsumsi silakan dilanjut ya. Tapi harus benar-benar disiplin makannya ya. Sabar ya. Harus sabar teman-teman, harus sabar. Gak bisa kita minum obat sekarang terus sembuh, menjaga pola makan terus sembuh gitu ya. Nah, harus benar-benar sabar dan harus benar-benar disiplin gitu ya. Dan gak kalah pentingnya itu pola pikir teman-teman. Emang pola pikir ini susah, tapi saya yakin bisa kalau teman-teman sudah menerapkan bahwa apa yang dirasa, sensasi sekarang yang dirasa itu hanya gejala asam lambung dan itu hanya sensasi gitu ya. Sebenarnya teman-teman nggak apa-apa, hanya sensasi aja gitu ya. Udah terbiasa gitu, jadi terbiasa gitu ya. Nanti lama-lama akan eh, kok nggak ada sensasi ya, kok nggak ada sensasi gitu. Nanti lama-lama akan lupa akan sensasi itu. Makanya jangan dipikirin terus ya teman-teman ya. Jangan diingat-ingat terus sensasinya. Nah, untuk yang masih berada di grup WA ataupun Facebook, saya saranin alangkah baiknya kalau anxiety-nya masih tinggi, itu alangkah baiknya teman-teman keluar aja ya untuk melupakan ya, untuk belajar melupakan ya. Terkecuali kalau teman-teman nyaman di situ, merasa tenang di situ ya. Tapi kalau teman-teman merasa kok saya teringat terus akan sakit, mendingan teman-teman keluar aja ya, nggak apa-apa. Dan belajar dilupain, udah kita sehat gitu aja ya. Karena itu sangat berpengaruh kepada pikiran kita ya. Karena saya sendiri pun mengalami seperti itu ya. Dengar berita yang buruk saya takut, dengar berita tentang kematian saya takut, ada kucing berantem saya takut ya, saya takut. Apalagi sekarang musim COVID-19, banyak berita yang beredar gitu ya di televisi ataupun media-media yang lainnya lah, semakin meningkat gitu ya, gejalanya semakin parah, bahkan apa namanya, ada jenis COVID baru gitu ya katanya. Untuk berita-berita seperti itu teman-teman hindari aja, jangan dipikirin terus, jangan di inilah, pokoknya hiraukan aja. Kurangi nonton media sosial mulai sekarang ya. Kita apa ya, aktivitasnya itu aktivitas yang real gitu ya, jangan di dunia maya, karena di dunia maya itu ibaratnya kebenarannya belum tentu gitu ya. Mendingan kita bersosialisasi dengan tetangga gitu yang jelas, sama teman ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, dan mulai memberanikan diri mencicipi makanan-makanan pantang, misalkan makanan yang goreng-goreng harus belajar dicoba, yang penting jangan terlalu banyak misalkan. Tapi kalau santan jangan dulu ya, minta tolong. Kalau santan terus kopi yang terlalu pedas itu jangan dulu ya, sama asem, karena itu biasanya efeknya nggak lama, itu biasanya selang setengah jam setelah makanan itu masuk itu langsung bereaksi gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang lainnya, misalkan teman-teman tadinya nggak berani makan daging ya, mulai sekarang coba makan daging dikit-dikit ya. Nanti besoknya misalkan tadinya nggak berani makan kerupuk, mulai makan kerupuk, harus diberaniin ya. Terus apalagi misalkan tadinya nggak berani makan ikan kayak sejenis ikan pindang gitu ya, mesti teman-teman nggak berani kan. Nah mulai sekarang dicoba dikit-dikit aja, yang penting jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dipikirin ya. Asalkan teman-teman ngunyahnya lembut, insya Allah lambung kita tidak bekerja dengan keras ya, karena udah lembut teksturnya ya. Itu jadi nutrisinya tetap banyak ya, pikiran kita senang akhirnya. Nah itu nanti bisa buat jadi tolak ukur teman-teman, oh saya tadi makan ini nggak apa-apa ya. Nah, alhamdulillah nih berarti lambung saya udah baik. Nanti pikirannya juga diperbaiki ya. Jadi bareng teman-teman. Insya Allah kalau udah berani mencicipi makanan-makanan tersebut dan tidak ada sensasi, nanti teman-teman akan bahagia ya. Akan sedikit melupakan sensasi-sensasi yang dulu pernah kita rasakan ya.
Seperti yang tadi saya awal sebutkan ya, misalkan kayak panas di perut, kembung, nyeri, seperti ditusuk-tusuk, panas di dada, sesek, napas ngos-ngosan, kalau jalan gampang ngos-ngosan gitu ya, matanya burem, keliengan, sepoyongan, sering pusing, telinga berdenging, hidung sering mampet, tenggorokan mengganjal, sering kesemutan, kakinya lemes, badan sering lemes, sering meriang ya karena sensasinya banyak gitu ya. Nanti satu persatu berkurang. Uh, Biasanya yang paling terakhir itu anxiety teman-teman ya, pikiran kita atau traumatik namanya ya, traumatik karena kita pernah mengalami sesuatu yang luar biasa sehingga kita seperti diteror, akhirnya kita cemas. Nah, biasanya sedikit sentilan-sentilan di akhir juga ada gitu ya, tiba-tiba merasa apa ya, merasa ada sensasi gitu pas sendirian gitu ya, itu nggak apa-apa tapi belajar dilupain teman-temannya. Belajar cepat keluar dari itu gitu ya. Caranya gimana mas ya, pada saat biasanya muncul anxiety itu ketika kita sendirian. Nah pada saat kita sendirian itu ya kita langsung uh, alihkan ya, misalnya kita lagi duduk, muncul nih lagi sendiri duduk ya, kita alihkan, ngapain kayak gitu ya, ngapain aja terserah teman-teman, pokoknya dialihkan biar nggak lama ya. Nanti terbiasa teman-teman, kemarin udah nih muncul lagi hari ini, biasa kemarin juga udah, senyum ya teman-teman, karena dengan kita senyum hormon kebahagiaan itu akan muncul gitu ya, karena harus dipancing teman-teman ya. Saya ambil contoh aja, apa ya, kalau orang pengen keker nih badannya itu kan harus dipancing dengan cara apa, dengan cara kita latihan fisik gitu kan. Nah seperti itulah kalau hormon kebahagiaan juga sama, harus dipancing, harus sambil senyum gitu ya, walaupun ada sensasi sedikit, senyum aja, senyum depan kamera, saya kuat nih, saya udah berani nih gitu aja, saya yakin saya kuat, saya yakin saya berani, seperti itu teman-teman. Nanti lama-lama apa, nanti akan lama-lama terbiasa dan lupa teman-teman ya. Kalau udah lupa berarti apa, udah sehat, karena yang terakhir itu di pikiran ya. Itu penting banget teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing dari saya, karena di sini tuh lagi gerimis rintik-rintik teman-teman, dingin, daripada bengong ya sambil ngerokok ya, saya sempetin bikin video ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.